Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal muqaddas ya mujabbal. Ya bulana ya bulana ya utadna bulana ya imam ya qulu ya qulu ya manawiruna bi badri wa Muhammad rasulullah wa qul ala wajhi hawajina ya nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wal qawla mahrubi wa atini Muhammadan qawma Allah mubarak Muhammad Al-Fatihah. Yang saya hormati Pak Kiai Mustafa dari Banjar, sudah ahli selaku penyelenggara di Majelis Tabarruk Tauhid ini, dan seluruh ikhwan akhwat yang hadir di Masjid Nurul. Maaf saya mungkin bahasanya bahasa nasional karena kelihatannya banyak yang tidak ngerti Sunda, ada yang dari Jawa, ada luar Jawa juga ada. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama berada di Masjid Nurul. Kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian manaqib. Karena rangkaian manaqib itu pertama adalah tabarruk tauhid, kemudian kuliah subuh dan manaqib itu sendiri. Sejak dulu para sahabat seperti itu. Jadi kalau ingin lengkap sempurna mengikuti manaqib Juzriyah raya, maka jangan ditinggalkan yang tiga ini. Jadi ikut majelis tabarruk tauhid, kemudian berjamaah subuh langsung kuliah subuh. Kalau dulu kuliah subuh itu para sahabat yang menyampaikan materinya. Kemudian di siang harinya jam 7 kurang lebih itu pelaksanaan khidmat amaliyah manaqib dan khidmat ilmiah manaqib. Alhamdulillah kita berada di sini di majelis tabarruk tauhid ya, yang diselenggarakan di Masjid Nurul. Jadi Abah membuat masjid ini dengan nama Nur Ulu. Diharapkan pengembangan secara intelektual, pengembangan secara keilmuan dilaksanakan di sini. Beda dengan di bawah masjidnya Nurul Asrar. Jadi diharapkan nanti rahasia-rahasia akan terbuka itu juga ditopang, ditunjang dengan keilmuannya. Makanya kalau kita tiba itu istilahnya ada ilmu amaliyah, amal ilmiah, itu moto dari para sahabat. Apa mengharapkan bahwa para ikhwan itu bukan hanya sebagai pengamal saja melaksanakan amaliyah tanpa dasar keilmuannya, tapi juga diharapkan digali tentang keilmuannya untuk melaksanakan amaliyah itu. Makanya dibangunlah ini Masjid Nurul. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para aulia Allah, dan
lebih dari cukup ya. Tadi dari Pak Kiai dari Banjar yang lebih mengingatkan kita sebagai ikhwan, posisi kita sebagai orang yang sedang belajar mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan semua amalia thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu merupakan riyadhah, latihannya. Tadi diungkapkan oleh beliau betapa pentingnya melaksanakan riyadhah dan sebagainya. Bagaimana pelaksanaan riyadhah? Memang riyadhah yang khusus, ada itu yang umum ya. Riyadhah yang umum itu yang kita laksanakan dari mulai fikir, khatamah, manaqib ya. Itu saya anggap sebagai riyadhah umum. Artinya pelaksanaannya itu asalkan sudah mengambil talqin, maka itu silakan untuk dilaksanakan. Tapi yang ditarget hanya zikir saja. Setelah semua para ikhwan mengambil talqin zikir, maka itu merupakan keharusan untuk melaksanakan mengamalkannya, zikirnya, khotamahnya dan manaqibannya. Ada riyadhah yang khusus, yaitu betul-betul harus melalui proses ya meminta. Ada khusus seperti tadi itu Pak Mus itu kebanyakan riyadhah yang khusus ya. Dan Abah itu beda-beda memberikan riyadhah kepada A dengan B itu beda-beda. Itu saya pahami bahwa beliau tahu keadaan makom ruhaniah kita, di mana posisi kita, makanya mungkin riyadhahnya seperti ini. Saya memang lebih duluan dari Pak Mus berada di Surabaya. Saya sejak SLPA tahun 1972 sudah lebih 50 tahun berada di Surabaya. Usia saya juga di atas Pak Kiai. Saya lahir tahun 55, Pak Kiai 58, lebih tua 3 tahun. Ya. Tapi kalau semangatnya masih muda, padahal sudah kepala 7. Itu riyadhah itu intinya adalah mengenal diri, menguasai diri, dan mengendalikan diri. Itu ada 3 kunci. Kita melaksanakan amalia, melaksanakan riyadhah itu dengan harapan pertama kita mengenal diri kita. Karena mengenal diri itu tidak mudah, bukan mengenal fisiknya, mengenal diri kita, mengenal nafas kita. Kemudian bisa menguasai diri dan bisa mengendalikan diri. Itu mungkin yang paling berbahaya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, bisa-bisa nanti musuh kita yang mengendalikan diri kita ini. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Itu sangat berbahaya. Makanya insya Allah melalui riyadhah ini kita akan mampu mengenal diri, menguasai diri, bahkan sampai mengendalikan diri kita. Tinggal istiqomah saja, mengamalkan yang sudah diamanatkan oleh guru kita. Kita tidak perlu pesimis, masalah sudah tidak ada. Karena beliau tetap membimbing kita. Tugas kemursyidan beliau tidak akan terputus. Tugas kewalian, tugas kenabian pun itu tidak berhenti. Ya, apalagi tugas kemursyidan. Beliau masih terus membimbing murid-muridnya, mengayomi murid-muridnya, bahkan mengantarkan ruh murid-muridnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tinggal kitanya saja, betul nggak jadi murid? Ya. Ibu bapak sekalian, tugas saya adalah untuk tabarruk miftah sudur. Salah satu kitab yang sangat fenomenal ini adalah yang dikarang oleh penulis Abah. Tadi penulis Abah menyatakan di mukadimahnya itu, katanya Abah hanya menghimpun dan menulis saja. Jadi
menghimpun dan menulis saja dari kalam-kalam ulama-ulama besar, khususnya firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi. Istilahnya juga tabarruk. Kita mengharapkan barokah dan kaumah dari musabib dari pengusaha yang mengarang kitab ini. Jangankan kita, beliau pun di sini di jilidnya saja sudah bilang ditabarruki fi tariqi rabbil ghafur. Beliau pun mengharapkan keberkahan dalam menempuh perjalanan menuju Allah yang Maha Pengampun. Apalagi kita itu mengharapkan barokah dan karomahnya dari beliau, dari para sahabat, ya, tentang tabarruk tauhid ini. Karena yang tersuratnya itu hanya beberapa lembar, kitabnya tipis, ya, yang tersuratnya, tapi yang tersirat di balik ungkapan-ungkapan ini sangat luar biasa. Karena di sini adalah di samping ayat-ayat Al-Quran, hadis dan juga qaul-qaul ulama, ya, yang sangat luar biasa. Bahkan buku yang menjadi rujukan para sahabat itu ada 9 kitab yang jarang dimiliki di pesantren-pesantren pada umumnya, ya. Ini tahu sudut ini. Tapi saya dapat cerita dari kakak saya, almarhum Pak Jenar Umar, ya. Karena beliau yang memeriksa Miftahul Sudur ini sebelum ditulis oleh Pak Haji Jenal dulu. Jadi begitu Abah selesai berlebar memanggil kakak saya, mana periksa ini? Nah, jadi beliau yang memeriksa. Tapi Pak Umar hanya melihat dari hausolognya, kemudian juga mencocokkan dengan kitab-kitab rujukannya, gitu ya. Nah, kakak saya cerita, dia dipanggil oleh para sahabat ke kamar. Padahal beliau itu sedang nyusun Miftahul Sudur, tapi tidak satu kitab pun di hadapan beliau. Berbeda dengan kita mahasiswa, apalagi ya kalau sedang nyusun skripsi itu sampai apa gitu ya, buku-buku rujukan itu. Ini tidak ada satu pun. Yang ada itu hanya sajadah nampak, jadi beliau itu di atas sajadah, gitu ya. Makanya saya punya keyakinan bahwa Miftahul Sudur ini bukan hanya hasil pemikiran, bukan hasil pemikiran beliau, tapi ini adalah hasil ini adalah hasil dari keterbukaan beliau. Dia tidak dimongkok dari kitab Sibul Asror, Sibul Asror yang ada 9 di sini, tidak nampak kitab itu. Tapi begitu dicocokkan oleh Madinah Umar itu sesuai, ya, teks-teksnya dengan kitab-kitab rujukannya. Diskusi tentang Miftahul Sudur, sehingga kita wajar selaku ikhwan untuk bertabaruk, ya, kepada Miftahul Sudur ini, dan diharapkan mendapat barokah dan karomah dari pemeriksaan kabar. Kemarin saya tanya kepada Ustaz Aceh yang bulan kemarin memberikan tabaruk Miftahul Sudur, Ustaz, sampai di mana kemarin, apa yang dibahas, ya, supaya nyambung. Katanya kemarin di halaman 5, Pak. Saya buka tadi itu halaman 5. Dilihat-lihat, ya, biar nyambung, ya. Dan kalau di rumah yang namanya tabaruk Miftahul Sudur itu yang kitab Miftahul Sudur. Jadi pada pegang kitab Miftahul Sudurnya, dihaca, ya. Kalau dulu itu, kalau sekarang kelihatannya, ya, ada yang bawa kitab Miftahul Sudur, ya? Ada, ya? Ada sebagian. Kalau dulu mah satu persatu pegang Miftahul Sudur, dan ngawas itu ada kan terus di pondok, gitu ya. Tapi yang tersuratnya mungkin sedikit, gitu ya. Yang dibahasnya kan satu alamnya, tapi pembahasannya luar biasa, ya. Baik, saya lihat di halaman 5 itu ternyata itu
Surat As-Saff ayat 9, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Ada surat Jumu'ah ayat 2, ya, "Walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ada surat Al-Baqarah ayat 129, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Kemudian yang terakhir ada surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Itu di halaman 5. Setelah mengamati ayat-ayat Al-Qur'an ini, para sahabat di sini memberikan gambaran betapa mulianya tugas baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Betapa mulia, betapa beratnya tugas seorang Rasul. Ini adalah salah satu kasih sayang Allah mengutus baginda Rasul Muhammad SAW. Salah satu tugasnya adalah untuk mengingatkan, membimbing ruh-ruh yang sudah terlena, ruh-ruh yang tadinya suci, bersih, bijiwal haqi wa qawbahu, dekat dengan Allah, berada di sisi Allah. Ruh-ruh itu, karena ketika Allah menciptakan ruh yang berada di alam lahul itu, kan itu adalah yang sangat suci, murni, disebutkan juga ruhul qudsi, ya. Di ruh kita itu sudah diciptakan oleh Allah jauh sebelum jasad yang berada di alam lahul itu, yang sangat dekat dengan Allah, berada di sisi Allah. Makanya ketika ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" qalu bala syahidna. Tapi ruh itu setelah bersatu dengan jasad, dengan melalui 4 alam, dari lahut, jabarut, malakut, mulki, baru sampai kepada jasad, itu ternyata setelah berada dengan jasad berbeda. Syekh bin Qutbi dalam Tanbihul Qulub itu jelas sekali. "I'lam anna nafsa latifatun rabbaniyatun wa hiya arruh qabla ta'alluqiha bil ajsad." Wa hina idin, ketika itu adalah bijiwal haqi wa qalbahu, gitu ya. Tapi walamma marhal haq anta ta'ala bil ajsad, ketika Allah memerintahkan ruh itu bersatu dengan jasad, akhirnya jadi berubah, terkontaminasi, banyak pengetahuannya, banyak keinginannya. Jadi kotor, ruh tadinya bersih teh Numawit seharusnya minggu 5 namina jadi rupi tina roh teh jadi nafas, ya. Jadi nafas itu adalah ruh yang sudah kotor, maksudnya minggu 5, ya. Ya. Setelah bersatu dengan jasad, keenakan, terlena, lupa terhadap perjanjian awal bahwa manusia itu akan kembali ke negara asalnya. Nah, tapi karena kasih sayangnya Allah, ya Allah mengutus rasul-rasulnya dengan risalah-risalahnya, terutama ruhnya Nabi Muhammad diutus dengan Al-Qur'annya untuk mengingatkan ruh-ruh itu supaya sadar, bisa kembali ke negeri asalnya. Tapi saya hanya sedikit yang bisa kembali itu, gitu ya. Nah, kita bertasawuf, bertarekat, mengamalkan tarekat itu supaya bisa mengembalikan ruh kita bisa kembali kepada Allah. Jadi ruh yang sudah sangat kotor ini, ya, itu bisa kita bersihkan sehingga nanti bisa kembali kepada Allah. Amin. Nah, jadi itu tugas Rasul itu adalah
untuk mengingatkan, ya, membimbing, bahkan mengayomi ruh-ruh, mengantarkan ruh bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kembali ke negeri asalnya. Nah, para sufi, ulama-ulama sufi itu adalah sebagai pewaris Nabi, kan itu ya, yang kita sering dengar itu. Al-ulama warasatul anbiya, ya, bahwa ulama-ulama sufi itu adalah penerus tugas Rasul. Jadi saya memahami bahwa ulama warasatul anbiya di sana, ulama di sana adalah ulama-ulama sufi, para aulia Allah, para mursyid, ya, itulah yang meneruskan tugas Rasul, yang melanjutkan tugas Rasul, yaitu untuk mengingatkan ruh, untuk membimbing ruh, bahkan mengantarkan ruh sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tidak akan terputus. Kalau Rasul kan sudah sampai kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Tapi kalau warasah al-anbiya, ya, tetesan Nabi itu, para ulama-ulama sufi itu tidak akan terputus. Cuman kurunnya itu 100 tahun, ya. Inna Allah sayub'atsu bi hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu dinaha. Syekh Amin Qurni di sana menegaskan walidzalika ihtaja ila mudzakir, maka betapa pentingnya orang yang mengingatkan, yang nungageunkeun kana ruh-ruh tos terlena teh. Nah, pemahaman orang-orang tasawuf itulah yang namanya mursyid. Ya, kalau para sahabat langsung baginda Rasul, para tabi'in oleh para sahabat, tabi'in oleh para tabi'in, dan terus, ya, sampai kepada mursyid yang dekat kita. Makanya di dalam tarekat itu merupakan satu syarat yang namanya silsilah, ittisal sampai kepada Rasulullah. Salah satu kriteria dari tarekat yang mu'tabar itu bahwa silsilah kemursyidannya ittisal sampai kepada baginda Rasul. Jadi dari Rasul ada tetesan ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, tabi'in, kemudian sampai kepada para mursyid yang sampai kepada umat. Itulah yang namanya warasatul anbiya. Ada pemikiran para sahabat tidak memberikan tugas kemursyidan kepada murid-muridnya, bahkan kepada para wakil-wakil tabi'in yang begitu banyak. Sampai saat ini kan tidak ada pendelegasian dari 37 ke 38, tidak ada. Padahal yang namanya mursyid itu harus ada pendelegasian dari mursyid sebelumnya. Itu kenapa para sahabat sampai berwafat tidak mengangkat mursyid berlanjut? Karena di antara murid dan di antara para wakil itu belum ada yang mendapat wausah, belum ada tetesan Nabi. Karena bukan hal yang mudah menjadi mursyid itu. Jadi sekarang ini juga masih wilayah kemursyidaan para sahabat, mursyid TKN-nya itu, ya. Belum ada warasah, ya, yang diberikan kepada seseorang yang berhak melanjutkan kemursyidan dari 37. Makanya saya sama-sama bertahan. Kalau yang aku nggak apa, aku hanya bawa. Saya itu sudah ada 8-nya Pak yang aku itu. Nah, bukan aku kata mereka menyalahkan. Tapi sebenarnya belum ada pendelegasian kemursyidan ke-38 tidak ada. Sekarang masih kurang lebih 30 tahunan lagi lah. Bahkan yang sekarang mengaku mursyid, saya mendengar di masjid ini beliau menyampaikan seperti itu menjelang wafat pengusaha. Setelah wafat wilayah kemursyidan masih kemursyidan para sahabat kurang lebih 30 tahunan lagi, karena 100 tahun. Nanti kalau sudah saatnya
Ini kan jadi murid. Nah, itu diantaranya Pak. Jadi di halaman 5 ini dengan beberapa ayat Al-Quran menggambarkan bahwa betapa berat dan sucinya tugas baginda Rasul, yaitu diantaranya adalah untuk membimbing, mengingatkan dan mengayomi ruh-ruh yang sudah terlena. Ini termasuk ruh kita yang sudah terlena itu ya, sudah banyak kotor segala macam, sudah tidak bersih lagi ya. Nah, yang selanjutnya sebagai warasahnya dari baginda Rasul adalah para mursyid. Nah, setelah ayat ini satu alinea saja yang kita lihat. Faya ayuhal ikhwan intabihu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ini para sahabat ya. Setelahnya beliau mencantumkan beberapa ayat sebagai tugas Rasul dan bahwa Rasul adalah penerusnya adalah para ulama ya. Bahkan di akhir ayat yang terakhir, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala bisratin ana wa man ittaba'ani, itu betul-betul bahwa beliau menyampaikan ya dan mengajak seluruh ruh itu untuk kembali ke jalan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat di sini, ya ayyuhal ikhwan, wahai sekalian ikhwan, intabihu, sadarlah. Peringatan ya, tanbih itu kan peringatan, pepeling supaya muncul kesadaran. Makanya intabihu itu saya terjemahkan sadarlah wahai para ikhwan, wasari'u dan bersegeralah ya ila maghfiratin mir rabbikum, untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi kita ini oleh para sahabat disuruh ya untuk segera memohon ampun kepada Allah, karena kita sadar bahwa kita ini penuh dengan dosa dan noda. Jadi bertaubat ya, disuruh segera sadar dan bertaubat. Ma'ahadil qawafil ar-ruhaniyah, bertaubatnya itu bersama-sama dengan qawafil ar-ruhaniyah, komunitas ruhaniyah. Siapa komunitas ruhaniyah itu? Para pengamat tarikat ini. Karena tasawuf tarikat itu yang berkaitan dengan ruh. Kita belajar tasawuf tarikat itu adalah untuk meminit ya, untuk mendidik ruh. Jadi ilmu tasawuf tarikat itu mahal Pak, karena ilmu yang berkaitan dengan ruh. Walaupun kata Allah itu yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi, urusan Allah tentang ruh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit saja ilmu tentang ruh. Termasuk ketika dipelajari, diamalkan semua kemudian. Nah, itu makanya mahal sekali. Beruntung kita berada di komunitas rohani ini. Jadi Abah itu menyuruh bersegera ya memohon ampun kepada Allah bersama-sama dengan komunitas para pengamal rohani, para qawafil rohani. Bahkan di Khazinatul Asrar kalau tidak salah itu ada ungkapan yang sangat luar biasa. Idza wajadta syaikhan kama dzakarnahu, katanya, apabila Anda sudah bertemu dengan seorang syekh sebagaimana yang aku sebutkan di atas tentang sifat-sifatnya, seperti yang oleh Pak Kiai itu, sifat-sifat syekhnya itu adalah qillatul naum, sekedik kulna dan ngomong-ngomongnya dengan orang lalu beres. Qillatul akli, sekedik barang dahana sauna katanya. Nah, kita mah sebaliknya, kasratul ibadah, ibadahnya itu diantaranya sifat-sifatnya itu. Apabila Anda sudah bertemu dengan seorang syekh yang sifatnya seperti tadi, ya, fakul khadimah, silakan untuk mengabdi berkhidmat, pilihan wajah, walau tukarikhan,
Al-Kibritil Ahmar, orang yang seperti itu lebih sulit daripada belerang merah. Mencari belerang merah aja sulit, malah ini ulama yang seperti itu lebih sulit ya dicarinya itu ketimbang belerang merah. Jadi kita beruntung bertemu dengan seorang syekh, ya seorang mursyid, merasa cepatnya bergabung ya. Karena sebentar lagi akan terputus jalan ya, yang akan menemani kita, rohani kita sampainya kepada Allah. Karena itu ada kurunnya 100 tahun satu kali ya, baru ini muncul lagi, tapi tidak akan terputus ya. Jadi dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemudian muncullah di daerah Jawa Madura ada 3, Syekh Abdul Karim, Syekh Toha, kemudian Syekh Hasbul Madura itu yang menjadi tugas pendelegasian Mursyid TKM dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, dan Surya itu dari Jawa Tengah, dari Cirebon ya, dari Syekh Toha, kemudian ke Antasepuh dan ke Perasalaan gitu ya. Pa'an Qoribi lian Qoriqut Tariqan di sini jelaskan juga. Sebentar lagi akan terputus katanya jalan. La yujad ar-rafiq ila dzalika al-alam. Tidak mungkin ada orang yang mampu mengayomi, membimbing, menemani ke dunia ini. Ya kalau kita begitu bertemu dengan seorang mursyid, tidak secepatnya kita bergabung, jangan-jangan nanti kita tidak akan ketemu lagi ya. Wa ma kunna jina linamuda fi hadhihi dunya zaniyah al-gharabah wa li ajli al-aqli wasyurbi wa li'anna bil muhimmatin nafsaniyah al-khabithah fa nabiyyukum muntazirun maghmumun li ajlikum. Kesannya hadis ya, wa li ajlikum mati alladzina fi akhir zaman li'anna ummatahu satafariqu. Ini tentang perpecahan sampai 75 golongan, kesannya itu di halaman berikutnya. Jadi di halaman 5 ini yang paling penting kita adalah harus secepatnya sadar, secepatnya bisa bertaubat ya, dan bergabung dengan kelompok-kelompok rohaniah, dengan majelis-majelis zikir, majelis-majelis rohaniah. Itu saja intinya ya. Jadi dikala kita sudah bertemu dengan orang, dengan komunitas rohaniah, maka kita secepatnya ikut bergabung bersama-sama. Karena berbeda pengamalan sendirian dengan pengamalan bersama-sama ya. Betul. Jadi itu sajalah sebagai tabaruk dari Miftahus Sudur ya. Nanti mungkin bulan depan tinggal dilanjutkan di halaman 6-nya. Bagusnya begitu dihancak gitu ya. 6 bulan yang lalu saya juga memberikan ini di awal dari Mukadimah, kemudian saya melanjutkan dari Pak Tinanaan, namanya Pak Tinanaan, katanya baru Mukadimahnya juga baru ini aja ayat ininya pemahaman zakah wa khobar dasar. Nah, kemudian Mukadimahnya waktu itu saya bahas dan oleh kawan-kawan yang ini dilanjutkan. Kemarin Pak Acep menyampaikannya seperti itu, dan saya itu bertabaruk satu alinea ya setelah ayat-ayat Al-Quran ini. Dan waktu sudah jam 11, saya kira kita juga tidak perlu bermalam-malam ya. Kita perlu ada istirahat supaya besok fresh lagi untuk jam 2 bangun ya, qiyamulailnya, mandi taubatnya, sholat-sholat waktunya ya. Jauh-jauh datang dari daerah ke Sriwijaya, masa ada tidur kata Pak Kiai tadi ya. Jadi silakanlah beristirahat, cukup dari jam 10, 11, 12, jam 1, jam 2. Karena waktu ibadah yang paling utama itu kan di malam hari. Malam hari itu dibagi 3, 1/3 awal, 1/3 kedua, 1/3 ketiga. Yang paling bagus itu 1/3 awal dan 1/3 terakhir. Makanya di buku para sahabat, buku ibadah itu yang paling banyak tuntunan amalia itu justru di 1/3 awal, dari mulai maghrib sampai jam 10 sampai sholat sebelum tidur ya. Kemudian yang 4 jam berikutnya istirahat, jam 2 bangun lagi.
Dan dari jam 2 sampai istirahat istikharah itu kan banyak sekali sholat-sholat itu. Jadi kita ikuti aja itu. Panduan untuk amaliyah itu ada di buku rujukan dan di buku ibadah. Ya, buku ibadah memang jadwal itu secara kumulatif dari selama 24 jam. Tapi yang dicontohkan di sana sholat-sholat nawafil yang paling banyak itu yaitu di 1/3 awal 4 jam pertama dari jam 6 sampai jam 10, kemudian di 4 jam terakhir dari jam 2 sampai jam 4 istirahat istirahat. Mudah-mudahan Bapak sudah istiqomah. Tidur sekarang salat dulu, kemudian wudhu, sebelum wudhu, kemudian salat sunat mutlak, kemudian ada istirahat, kemudian salat sunat hajat. Kita istirahatnya 2 kali ya. Istirahat menghadapi malam dan istirahat menghadapi siang. Hajat juga sama, salat sunat hajat itu 2 kali, sebelum tidur dan di 2/3 malam. Itu ada di ini. Ya, tapi kalau buku ibadah salat sunat hajat yang di malam hari itu tidak tercantum karena biasanya salat sunat hajat yang di malam hari itu yang salat sunat hajat spesial, salat sunat hajat Sultan Aulia. Ya, ada melangkah 11 langkah, kemudian dengan mengambil 11 ramah Sultan Aulia itu. Kalau di yang biasa sudah ikut reading itu saya mendapat amanah untuk menyampaikan seperti itu. Ya, sudah saya sampaikan itu berarti sudah, silakan untuk diamalkan. Karena itu salat sunat yang hajat ya Sultan Aulia itu termasuk yang khusus, tidak yang umum itu adalah salat hajatnya seperti pada waktu sebelum tidur. Salatnya sama 2 rakaat, bacaannya sama Al-Ikhlas 11, Al-Fatihah dan Nas 1 kali, kemudian sujud dengan memohon 3 hal itu, minta diampuni dosa, masuk nikmat dan mohon dikabul hajat. Ya. Nah, kalau sebelum tidur hanya sampai itu. Tapi kalau yang malam, kemudian duduk membaca sholawat 11 kali, istighfar 11 kali, kemudian berdiri menghadap ke akhirat dan melangkah 11 langkah dengan memanggil nama Sultan Aulia yang 11 itu. Kemudian berdoa, ya Ubaidallah, anisni inilah, ya Syekh Osaqalain, anisni wa muduni fi hawaiji, Allahumma ta'ala bikal qulub ila al-qulub ya Rabbal Itu 3 kali, itu yang seperti malam ya. Jadi sekarang jangan lebih dari jam 10 kita akhir ya, jam 10 kurang 7 menit. Saya akhir dan terima kasih atas segala perhatiannya, Ibu, Bapak, para ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada berkahnya. Yang betul-betul kita mengharapkan tabarruk dari tahun sudut ini, kita mendapatkan keberkahan ya dari para sahabat. Kita tutup dengan doa kepada Ta'ala wa bainakum wa bil haqqi wa bil qadari wa bana amsina manzila wa ana bil muzinin wa bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kelihatan jam ini aja 10 padahal jam 11. Terima kasih. Assalamualaikum.